sejahtera buat kita semua. Shalom. Yang di gereja shalom. Bisa kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang paling dahsyat. Ya. Yang di rumah juga bisa berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam ini saya membawa tema di penghujung tahun 2021 adalah bersyukur. Kenapa tema ini yang Tuhan taruh di hati saya? Saya berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan menaruh kata ini kuat di dalam hati saya untuk bersyukur di penghujung tahun 2020. Setelah kita merenungkan saudara, ternyata ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak kejadian yang kita boleh alami, yang kita boleh lewati bersama. Dan kalau kita sebentar lagi tinggal menghitung jam, kita akan tinggalkan tahun 2020 dan kita masuk tahun 2021. Bukankah ini semua karena anugerah Tuhan? Itulah sebabnya saya mengajak kita semua, mari di penghujung tahun 2020 ini kita lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Ada amin saudara? Yang di rumah lebih banyak bersyukur. Bersyukur kalau hari ini saudara masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kalau saudara masih diberikan berkat oleh Tuhan. Bersyukur mungkin ada harapan yang belum tercapai di tahun 2020, Anda harus tetap bersyukur. Mungkin ada harapan yang belum terwujud di tahun 2020, Anda harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap ada menyertai saudara dan saya. Dan tahun 2021 segera akan kita masuki. Tahun boleh berganti tahun, bulan boleh berganti bulan, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Tahun boleh berubah, bulan boleh berubah, minggu, hari boleh berubah. Namun catat ini saudara-saudaraku, Tuhan kita tidak pernah berubah. Kasih setianya tidak pernah berubah. Jadi kalau tahun berubah, Tuhan kita tidak berubah. Kalau 2020 Tuhan bersama dengan kita, 2021 kita percaya Tuhan akan tetap bersama-sama dengan saudara dan saya. Sebabnya malam hari ini atau sore menjelang malam ini, di penghujung tahun 2020, kita harus apa saudara? Bersyukur. Selesai beribadah sampai di rumah, Anda harus kembali di rumah merenungkan, ada saat teduh. Saudara harus ambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena begitu hebatnya Tuhan kita dalam kehidupan saudara. Nah, mari sama-sama kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 103, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 103, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Kita akan baca bersama-sama. Yang di rumah, saudara pastikan temukan pembacaan kita di sore hari ini. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari kita akan baca bersama-sama. Ya, di gereja sebagian bisa bangkit berdiri. Yang di rumah juga kalau mau berdiri juga bisa. Pastikan hati kita punya atau memiliki respon yang benar atas firman Tuhan yang kita baca di malam hari ini. Dalam hitungan yang ketiga, pujilah Tuhan hai jiwaku. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Silakan duduk yang di gereja, yang di rumah juga silakan duduk. Nah, awal tadi saya katakan bahwa di penghujung tahun 2020 ini kita harus dan tetap bersyukur kepada Tuhan kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, di sana juga firman Tuhan berkata mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang tetap memiliki sukacita dalam hidupnya. Orang yang bersyukur adalah orang yang memiliki sukacita dalam hidupnya. Filipi pasal 4 ayat 4, dia berkata bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan.
Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi apapun keadaan kita saat ini, kita masih ada dalam keadaan pandemi atau apapun, tidak ada alasan bagi saudara untuk tidak bersukacita. Ada amin saudara? Jangan biarkan sukacitamu terpenjara. Jangan biarkan ucapan syukurmu terpenjara sehingga engkau tidak bisa mengungkapkan ucapan syukurmu karena keadaan dan situasi yang menghimpit hidup kita. Jangan biarkan saudara sukacita itu terpenjara di dalam kehidupan. Tapi sukacita itu perlu kita ungkapkan, perlu kita ekspresikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, di penghujung tahun ini mari kita nyatakan sukacita kita kepada Tuhan. Nah, jangan disalahartikan sukacita diartikan dengan berpesta pora, sukacita dengan euforia yang tidak benar saudara. Sukacita di sini lebih kepada bagaimana suasana hati kita yang penuh dengan kedamaian yang daripada Tuhan. Sementara di luar mungkin orang-orang sebagian tidak mengalami sukacita, tidak ada damai. Tapi saudara dalam keadaan apapun harus mengalami kedamaian dan sukacita. Nah, kita kembali kepada pembacaan di malam hari ini. Pemazmur Daud berkata bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian firman ini datang buat kita. Kita harus memuji Tuhan. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan yang sungguh tak terbatas dalam hidup saudara. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalau saudara mau hitung 1 tahun ini, kebaikan Tuhan itu saudara tidak bisa hitung dengan jari saudara. Karena begitu banyak kebaikan Tuhan, baik yang saudara masih ingat, maupun saudara sudah ada yang saudara sudah lupa. Baik yang saudara alami secara saudara spontan, maksudnya seperti sakit tiba-tiba sembuh, mujizat, atau kesembuhan secara berangsur-angsur. Namun kebaikan Tuhan jangan pernah kita lupakan sepanjang tahun 2020. Atau ada yang tidak mengalami kebaikan Tuhan? Pak Pendeta, betas yang alami kebaikan Tuhan selama tahun 2020 ini. Ada begitu saudara? Atau ada bilang Pak Pendeta, beta sih ngerasa mujizat Tuhan selama tahun 2020. Ada begitu? Kenapa kamu tidak rasa mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan? Barang beta berdoa, beta pun doa belum dijawab-jawab sampai sekarang. Bukankah saudara bernafas sampai sekarang? Itu adalah mujizat Tuhan yang terbesar. Kadangkala kita selalu mengukur kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, tatkala kita punya segala-galanya. Padahal kita lupa bahwa nafas hidup yang Tuhan berikan kepada saudara itu lebih dari segalanya, lebih dari harta apapun. Nah, pemazmur mengingatkan kita bahwa jangan berhenti untuk memuji Tuhan. Jangan karena gara-gara COVID, gara-gara pandemi kita lupa memuji Tuhan. Setiap hari kita disuguhi dengan berita-berita yang sifatnya menakutkan saudara. Sampai-sampai lupa kita memuji Tuhan. Lupa kita mengagungkan nama Tuhan. Itulah yang saya bilang. Jangan besarkan masalah kita, tapi besarkan Tuhan kita. Amin. Jangan terlalu dibesarkan keadaan yang buruk, tapi besarkan. Belajar, latih dirimu untuk terus membesarkan Tuhan kita setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi pemazmur mengajak, ayo pujilah Tuhan. Kata puji ini sebuah perintah yang tidak boleh kita abaikan saudara. Tapi ini perlu kita lakukan. Karena di dalam memuji Tuhan, itu ada kuasa yang besar terjadi. Di dalam memuji Tuhan, itu ada hal-hal yang supernatural pasti terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara belajar memuji Tuhan, terbiasa memuji Tuhan, maka apa yang saudara yang tidak dibayangkan itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Nah, pemazmur memberikan beberapa alasan di sini untuk kenapa dia harus tetap memuji Tuhan. Demikian alasan yang sama juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Yang pertama bagian atau ayat yang ketiga. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Itu yang pertama. Alasan kenapa kita harus memuji Tuhan, karena Dia yang mengampuni segala kesalahan kita. Coba saudara evaluasi, renungkan. Dalam setahun
atau sepanjang tahun 2020 ini, kalau kita mau jujur antara kesalahan dengan kebaikan, kesalahan dan kebenaran yang kita lakukan, mana lebih banyak? Kesalahan atau kebenaran yang kita lakukan? Masing-masing evaluasi diri. Betul, saudara? Saya tidak mau bilang yang A banyak lakukan kesalahan. Saya tidak mau bilang B banyak lakukan kebenaran atau kebaikan. Masing-masing introspeksi diri. Tapi tahukah saudara, firman Tuhan bilang bahwa Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Meskipun banyak hal yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita lakukan, sengaja maupun tidak sengaja, tapi Dia Tuhan yang selalu mengampuni saudara dan saya. Amin. Sebabnya itulah menjadi alasan buat kita untuk tetap bersyukur di penghujung tahun 2021 ini. Coba lihat ayat yang ke-12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi sejauh timur dari barat, jauh sekali saudara. Demikian Tuhan menjauhkan segala pelanggaran kita. Jauh ke tubir, ke dasar laut, Tuhan melemparkan dosa-dosa kita. Jadi itulah alasan buat kita malam ini untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Bayangkan saudara, kalau saudara salah atau buat salah terhadap seseorang, kesalahanmu tidak bisa lagi dimaafkan oleh, memang sudah tidak bisa ditolerir kesalahan saudara. Tiba-tiba orang tersebut bilang begini, sudah siapa-apa, beta maafkan saya. Apa yang terjadi? Secara spontan kita bilang, terima kasih, dangke banyak, maafkan beta. Betul saudara? Suami yang berbuat salah sama istri, tiba-tiba istrinya memaafkan dia. Suami bilang, maafkan beta sayang, beta salah, beta hilaf. Sampai besok pagi dia tetap begitu buka mata, sayang, beta minta maaf, beta hilaf. Kami depung istri bilang, sudah juga, sudah dari malam sampai pagi tinggal minta maaf terus. Karena kita merasakan bagaimana kalau kita salah, kita minta maaf, lalu orang itu memaafkan kita. Itu rasanya sukacita. Amin. Nah bayangkan saudara, kita punya kesalahan yang tak terhitung, lalu Tuhan mengampuni saudara. Lalu tidak ada ekspresi ucapan syukur dari kita, biasa aja saudara. Jangan biarkan kita mati rasa di penghujung tahun 2021. Oke saudara? Jadi alasan kita bersyukur karena Dia Tuhan sudah mengampuni kesalahan saudara. Makanya kalau Tuhan sudah mengampuni kesalahan saudara, saudara juga wajib mengampuni kesalahan sesama manusia. Betul? Para istri mengampuni kesalahan suamimu, suami mengampuni kesalahan istrimu, orang tua mengampuni kesalahan anaknya, anak-anak mengampuni kesalahan orang tua. Di penghujung tahun 2020, bereskan semua. Ada amin saudara? Jangan bawa-bawa semua yang sifatnya kesalahan-kesalahan di tahun 2020. Jangan bawa masuk tahun 2021. Begitu banyak goresan dan coretan di tahun 2020. Kadang-kala kita seperti kehidupan kan seperti kita menulis, salah lagi, hapus lagi, tulis lagi, hapus lagi. Banyak goresan, banyak coretan. Nah 2021 itu bagaikan lembaran yang baru, yang harus Anda isi dengan catatan-catatan yang benar. Katakan amin. Jangan ulangi cerita di tahun 2020, di tahun 2021. Jangan ulangi ceritanya. Jangan ulangi episode di tahun 2020. Tutup di tahun 2020. Jangan bawa masuk di tahun 2021. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda mau lihat, mau mengalami cerita, atau mau mengalami sesuatu yang baru bersama Tuhan 2021, buang yang lama. Mulai dengan langkah yang baru 2021, yang tinggal hitung jam. Katakan amin. Haleluya. Yang datang suami istri malam ini, lihat dia punya wajah dulu. Bilang dulu ada amin. Yang 2021, yang 2020 masih suka menipu, jangan bawa tahun 2021. Yang setuju bilang amin. Yang suka kewel di tahun 2020, jangan bawa sampai 2021. Jangan sepanjang 2020 Anda kewel, 2021 tinggal kewel terus. Apa tuh kewel? Yang nonton mungkin saya tahu kewel, tuh apa tuh kewel? Tukel, apa tuh tukel? Tukang kewel. Sudahlah, jangan banyak tipu orang. Jangan banyak bohongi orang, jangan banyak dustai orang. Tinggalkan semuanya
Makanya di tahun 2020, mulailah 2021 dengan sesuatu yang baru. Ada amin, saudara? Yang biasa tukel, yang biasa kewel, yang biasa bohong kiri kanan, muka belakang, atas bawah, mulai sekarang stop. Tinggal beberapa jam. Jadikan beberapa jam ke depan ini adalah momentum di mana kita evaluasi, introspeksi diri. Supaya di sepanjang tahun 2021, meskipun banyak prediksi, semakin sulit, semakin berat, tapi ini yang saya tahu, bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Tahun boleh berganti, tapi Tuhan tidak pernah berganti. Memangnya ada tahun 2020 nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, 2021 Tuhan berganti nama begitu? Tidak, namanya tetap Tuhan Yesus Kristus. 2022 namanya tetap Tuhan Yesus Kristus. 2023 namanya tetap Tuhan Yesus Kristus. Wow, ada amin saudara? Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara, mungkin di antara saudara dan di tempat ini pernah mengalami sakit penyakit, dan saudara mengalami bagaimana jamahan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Dokter sudah vonis tidak bisa sembuh. Dokter sudah vonis tidak bisa dipulihkan. Namun ketika saudara berserah kepada Tuhan, tangan Tuhan terulur atas saudara dan Tuhan sembuhkan saudara. Itulah alasan buat kita untuk tetap bersyukur di penghujung tahun 2020 ini. Karena Tuhan sudah menyembuhkan kita, baik penyakit secara fisik maupun penyakit secara rohani. Dosa yang Tuhan sudah sembuhkan. Jadi itulah alasan buat kita untuk tetap bersyukur. Yang ketiga saudara, kenapa kita harus bersyukur? Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Saya lanjut saja. Yang kelima, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saya coba baca ayat ini di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di ayat yang kelima nih, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini dia tulis begini. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Wow, saudara. Sekali lagi, dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik. Jadi Tuhan puaskan hidup saudara dengan hal yang baik. Tidak ada yang tidak baik. Tidak ada firman Tuhan mengatakan Tuhan memuaskan umatnya dengan hal yang jahat. Tidak ada saudara. Firman Tuhan berkata dia memuaskan umatnya dengan hal yang baik. Masa apa hal yang baik? Beta tinggal dalam pergumulan, terus itu hal baik bagaimana Pak Pendeta? Ada hal baik bagaimana Pak Pendeta? Kiri kanan semua marah-marah beta. Hal baik bagaimana Pak Pendeta? Pak Pendeta ini bilang hal baik bagaimana Pak Pendeta? Beta bukan aja saya keluar Pak Pendeta. Hal baik bagaimana Pak Pendeta? Beta dikasih stop dari pekerjaan. Hal baiknya bagaimana Pak Pendeta? Tahukah saudara bahwa firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi meskipun situasinya kelihatan buruk, namun Tuhan pakai itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Jadi Dia memuaskan hidupmu dengan yang baik. Bilang sama saya, Tuhan memuaskan hidup saya dengan hal yang baik. Meskipun suami sembeki yang baik, ada Tuhan yang pasti membuat yang terbaik dalam hidup saudara. Suamimu terbatas saudara, istrimu terbatas. Makanya kalau istri ada mau sama suami, lihat sini. Kalau istri ada sesuatu yang dia mau terhadap suami, bilang. Jangan malu hati. Suamimu bukan paranormal yang bisa menebak isi hati saudara. Kadang-kala kan istri kan begitu, malu hati mau bilang. Sampai dia bilang ini, beta pun suami ini sing mengerti beta kapai. Beta masa bisa mengerti beta kan? Coba kepeka sedikit kah? Ngomong dong sama suamimu. Suamimu bukan paranormal yang tahu saudara punya isi hati. Kalau ada sesuatu, mungkin saudara lagi butuh, Pap, mangkali beta pun rambut ini mulai karimu kasih lurus sedikit kah? Bilang. Jangan setiap hari suamimu lagi duduk lah saudara pura-pura jalan lah bikin begini rambut saudara supaya suamimu tahu saudara mau kasih lurus.
Atau demikian sebaliknya, kalau suami lagi seingin atau butuh sesuatu dari istrimu. Kadang-kala ada suami juga gengsi kan saudara, mau butuh sesuatu dari istrinya tidak mau bilang. Akhirnya dia lagi kayak bikin sesuatu yang bikin kesal begitu saudara, sampai istrinya bingung. Ini Ale kenapa? Kesambar petir kapal, ada bahaya tiba-tiba aku begini. Padahal suaminya ada mau saudara, cuma suaminya malu mau ungkapkan. Suami-suami, istrimu bukan paranormal yang bisa tahu isi hatimu. Makanya kalau ada mau, ada perlu, ada apa yang sudah butuhkan, minta tolong dari istrimu, bilang, belajar bicara. Amin. Halo, ada amin. Jangan diam saudara. Dia yang memuaskan kita dengan hal yang baik. Perhatikan, kalau suamimu belum terlalu memuaskan saudara dengan hal yang baik, ada Tuhan yang memuaskan saudara dengan hal yang baik. Saya punya kisah, ada suami istri nih. Jadi pasangan suami istri ini mereka bertengkar begitu Bapak Ibu. Setelah mereka bertengkar, maka sang suami memutuskan untuk pergi dari rumah. Berhari-hari dia tinggalkan rumah, dia tinggalkan istrinya. Minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Wah, tiba-tiba suaminya mulai sadar dan ingin berbalik kepada istrinya. Lalu istrinya ditelepon oleh suaminya. Setelah ditelepon oleh suaminya berkata bahwa sayang, beta akui selama ini beta salah. Selama ini tidak pernah memuaskan Ale. Selama ini tidak pernah menjadi pria yang sempurna, suami yang sempurna. Maafkan saya. Lalu saya pun mau apa? Istrinya balas, beta mau pulang jua, katong balik jua. Wah, istri bilang, sing gampang itu. Nah itu dia, kadang-kala perempuan suka jual mahal gitu. Sing segampang itu. Iya, beta mau balik, saya mau balik sudah. Minta maaf sudah, salah, saya sudah salah. Istrinya bilang begini, ada gelas kasih di sebelah samping. Ada gelas di sampingmu? Suami bilang tidak ada. Pergi ambil gelas di dapur. Suaminya bilang begini, sayang, apa hubungannya saya mau balik dengan kamu, lalu kamu suruh ambil gelas? Apa hubungannya? Kok orang mau balik, mau rujuk, kamu suruh ambil gelas? Sudah, jangan bicara banyak-banyak, ambil gelas cepat. Suaminya ambil gelas. Lalu dia bilang, sudah sayang, gelas sudah ada di tangan beta ini. Banting sudah gelas itu, banting kuat-kuat. Suaminya banting, puah. Lalu istrinya bilang, coba kumpul kembali serpihannya. Istrinya bilang begini, saya tahu beta pun hati sama seperti gelas itu, hancur berkeping-keping. Coba saya kumpul itu serpihan-serpihan gelas yang saya banting tadi itu, bisa kasih disatukan lagi, bisa kasih jadi utuh. Beta pun hati hancur. Lalu dia pun sambil bilang, sayangnya gelas yang beta banting itu gelas plastik, bukan gelas kaca. Jadi gelasnya tidak pecah sudah. Gelasnya bukan gelas kaca sayangnya, yang beta banting itu gelas plastik. Jadi gelasnya tidak pecah. Oh, istrinya langsung ketawa saudara. Akhirnya ya sudah, jangan bicara banyak, pulang sudah. Aduh, kadang-kala begitu ya, perempuan-perempuan suka main sinetron begitu ya, mendramatisir. Ada juga laki-laki sih saudara. Nggak di sini, nggak di sana, di mana-mana banyak saudara. Kayak pemain sinetron, mungkin kebanyakan nonton sinetron kali. Kalau ada masalah tuh bisa selesai cepat kok, dibawa putar begitu. Kayak dibuat kayak sinetron begitu. Jangan suka sinetron-sinetronan di sini. Nah, jadi dia memuaskan kita dengan hal yang baik. Lalu apa saudara? Firman Tuhan bilang, kita menjadi muda seperti burung raja. Makanya awet muda itu bukan karena saudara kebanyakan minum obat, suntik sana suntik sini. Tapi awet muda itu sudah karena saudara belajar bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi orang yang bersyukur kepada Tuhan, firman Tuhan bilang ayat yang kelima, dia atau sehingga engkau awet muda seperti burung raja wali. Nah, biarlah firman Tuhan di penghujung tahun 2020 ini mengingatkan kita untuk mari tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin.
Istri-istri bersyukurlah bahwa engkau punya suami yang meskipun ada batak, ada kekurangannya dia, tapi dia adalah pribadi yang sempurna yang Tuhan kirim kepada saudara. Suami-suami bersyukurlah engkau diberikan istri sebagai penolong dalam hidupmu. Ayah atau orang tua bersyukurlah kalau engkau dianugerahkan seorang anak, 2 orang anak, 3 orang anak. Ada pasangan suami istri bertahun-tahun tidak punya anak. Jadi kalau saudara dianugerahkan anak, bersyukur. Jangan bilang begini, anak ini Tuhan kasih bukan tambah jadi berkat, malah jadi berat. Jangan, bersyukur. Anak-anak, Anda harus bersyukur kalau saudara masih punya orang tua. Ada begitu banyak anak-anak di luar sana yang kehilangan orang tua, sudah tidak punya orang tua. Hari ini kalau saudara masih punya papa, masih punya mama, Anda harus bersyukur. Di tahun 2020 kalau Anda punya papa, punya mama, Anda harus bersyukur. Amin. Kalau di penghujung tahun 2020 Anda masih punya kakak, bersyukur saudara. Anda masih punya adik, bersyukur. Kalau Anda masih diberikan kesempatan ada bertetangga, punya tetangga, bersyukur. Bayangkan kalau Anda hidup sendiri tidak punya tetangga saudara, apa yang terjadi? Saudara tinggal di tengah hutan, tidak ada tetangga, tetangga saudara itu monyet. Akhirnya jadi kayak monyet. Bayangkan saudara hidup. Tapi kalau saudara ada di tetangga, ya bersyukur. Jadi apapun keadaan saudara, siapapun dengan engkau, jadikan itu alasan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Ada amin? Jadi apa tema kita di penghujung ini? Bersyukur kepada Tuhan. Pulang ke rumah sebentar, suami istri, sayang, beta bersyukur, beta punya saya masih tetap setia di penghujung, di sepanjang tahun 2020. Beta berharap 2021 sampai selama-lamanya saya tetap setia dengan beta. Begitu. Atau ada yang mau bilang tahun berubah, beta juga berubah. Apa berubahnya? Cari istri baru. Waduh, bahaya saudara, itu perlu bertobat. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa di tahun atau penghujung tahun 2020 ini, semua kita boleh evaluasi, boleh membenahi, introspeksi diri yang salah, yang tidak benar tinggalkan di tahun 2020. Tutup buku, bukan cuma di kantor ada tutup buku, tapi dalam kehidupan kita juga tutup lembaran yang lama. Tinggal hitung beberapa saat ke depan kita akan memasuki tahun 2021. Isilah tahun yang baru dengan semua yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya.